Shalom untuk kita semua yang sudah hadir pagi hari ini, yang ada di gereja maupun yang di rumah. Puji Tuhan, senang sekali melihat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dengan wajah yang gembira. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik. Angkat suara kita kepada Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan selalu baik, teramat baik bagi kami semua. Haleluya. Puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami meninggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau sebab Engkau baik.
Bapak Ibu, puji Dia, angkat suara memuji nama Tuhan. Dipuji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk, sekali lagi kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan datang pagi hari ini merendahkan hati kami Tuhan. Kami menaikkan segala puji dan syukur hormat terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah jemaat-Mu pagi hari ini, yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, apa yang kami lakukan pagi hari ini biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami buka kebaktian kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Salam untuk kita sekali lagi. Bahwa semua dalam keadaan sehat walafiat karena Tuhan itu baik. Kita nyanyi satu lagu, kita dipilih dari segala bangsa. Puji Tuhan karena kita semua dipilih oleh Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih, jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih.
dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Puji Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi kami. Kita akan mengangkat kolekte. Dengan senang hati saya minta Ibu Debbie boleh mengangkat kolekte. Nanti sekalian kita akan memberikan dana misi. Bapak Ibu boleh datang ke depan untuk memberikannya. Ibu Debbie silakan berdoa sekalian. Amin. Tidak dengan tangan hampa ku datang ke hadirat. Kita berikan terbaik bagi Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan. Buka hati kita kepada firman Tuhan pagi hari ini. Saya sambut kita semua bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Pakailah hidup kami Tuhan. Amin. Ini jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikan ku alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman. Penuhi
ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil. Tuhan, ini aku, Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman. Penuhi kami Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini jemaat-jemaat-Mu Tuhan, pakai kami Bapa, pakai hidup kami untuk menceritakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Pakai hidup kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam setiap tingkah laku kami, hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Urapi kami jemaat-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Haleluya. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan. Saya serahkan kepada Bapa dan Allah. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu di pagi hari ini atau menjelang siang ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan atas kami sekalian. Kami boleh melewati hari-hari dalam hidup kami dengan penuh anugerah dari Tuhan. Saat sekarang kami duduk diam baik di gereja maupun di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan menolong kami sekalian. Kami boleh mengambil bagian di dalam pembacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya. Pengurapan Roh Kudus terjadi atas firman Tuhan dan atas kami sekalian. Biarlah Engkau saja yang diagungkan dan ditinggikan. Segala kuasa lain ditaklukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sajalah yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bicara tentang 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat pertama saya baca begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Pada anak kalimat yang bagian B dikatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Pujilah Tuhan. Jemaat Tuhan di Korintus dinasihati oleh Rasul Paulus untuk meningkatkan pertumbuhan kehidupan Kristiani mereka dalam dua aspek, yaitu
sebagaimana yang tadi disebutkan dalam ayatnya yang ke-1 dari 1 Korintus 14 tadi, yaitu kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini harus seiring sejalan. Bicara tentang usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, maka hal itu haruslah dilandasi oleh kasih. Jadi kasih dan penggunaan karunia-karunia roh haruslah seiring sejalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus itu juga perlu bagi kita jemaat Tuhan masa kini, khususnya kita sebagai jemaat Tuhan GSJ Tanjung Priok, agar dalam mengusahakan pertumbuhan kehidupan Kristiani kita berkaitan dengan karunia-karunia roh. Untuk itu kita perlu memperhatikan 3 hal berikut ini sehubungan dengan apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Yang pertama yaitu kenalilah karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita jemaatnya. Itu yang pertama. Kita perlu mengenali karunia-karunia roh yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sebagai jemaatnya. Yang kedua, perlu kita juga menyimak apa tujuan Tuhan. Ya. Apa tujuan Tuhan Yesus memberikan karunia-karunia roh bagi kita jemaatnya. Tentu saja jika Tuhan memberikan karunia-Nya itu ada tujuannya. Ya. Dan yang ketiga, ada satu pertanyaan, yaitu masih berlangsungkah ya penggunaan karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan Yesus tentunya bagi jemaatnya. Apakah masih berlangsung apa tidak? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah 3 hal yang perlu kita cermati pada kesempatan hari ini. Sehubungan dengan nasihat Rasul Paulus yang perlu kita adopsi, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Yang pertama, kenalilah karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita jemaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang pertama, bahwa karunia-karunia rohani itu terdiri dari karunia-karunia. Yang pertama, jawatan pelayanan. Ada 5 jawatan pelayanan, yaitu karunia jawatan pelayanan Rasul, kemudian Nabi, kemudian pemberita Injil, pengajar, dan juga bicara tentang karunia yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, karunia gembala dan pengajar. Jadi ada 5 jawatan pelayanan, yaitu jawatan pelayan Rasul, jawatan pelayanan sebagai Nabi, jawatan pelayanan sebagai pemberita Injil, jawatan pelayanan sebagai gembala, dan jawatan pelayanan sebagai pengajar. Itu karunia jawatan pelayanan. Ya. Nah, kemudian ada karunia motivasi yang dimaksud di dalam kitab Roma pasal 12, ya, ayatnya yang ketiga dan seterusnya. Dan khusus pada kesempatan hari ini kita bicara tentang karunia rohani yang berkaitan karunia manifestasi Roh Kudus. Ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11, dan ini perlu kita kenali. Ya, karunia manifestasi Roh Kudus yang pertama ialah karunia berkata-kata, ya, dengan hikmat. Kemudian yang kedua yaitu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga karunia iman, ya. Kemudian yang keempat adalah karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima adalah karunia untuk kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya, dan yang keenam adalah karunia untuk bernubuat. Ketujuh karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kemudian yang kedelapan adalah karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang ke-9 adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk mengusahakan diri memperoleh karunia-karunia roh. Dan karunia-karunia roh yang dimaksud di sini adalah karunia manifestasi Roh Kudus. Ya. Dan salah satunya disinggung oleh Rasul Paulus dalam ayat 1, yaitu karunia bernubuat.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk mengenali ini. Kalau tidak kenal tidak sayang, kalau tidak sayang tidak dibutuhkan. Nah, karena itu mari kita kenali ya bahwa ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi gerejanya atau bagi jemaatnya, termasuk kita sebagai jemaat Tuhan GSJ Tanjung Priuk. Ya, dan kita perlu mengusahakannya ya dalam kehidupan kita sekalian. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan karunia roh bagi kita jemaatnya? Bapak Ibu, saya tidak terangkan satu persatu dari karunia-karunia itu dan fungsi-fungsinya saya tidak terangkan karena itu terlalu panjang. Nah, yang penting kita kenali dulu ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Nah, dan kita perlu mengetahui apa sih tujuan Tuhan memberikannya bagi kita sebagai jemaatnya, ya, gerejanya secara universal maupun kita sebagai bagian dari gereja universal, yaitu kita jemaat GSJ Tanjung Priuk. Apa sih tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia roh itu bagi kita jemaatnya? Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa tujuan Tuhan memberikan karunia itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompoknya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Dan ini yang disalahgunakan oleh jemaat Korintus. Karena itu nasihat Rasul Paulus kepada mereka, ya, jangan sampai memakai karunia berkata-kata dalam bahasa roh untuk menyombongkan diri, apalagi itu disalahgunakan di dalam ibadah bersama. Ya, kalau semua bernyanyi-nyanyi dengan berbahasa roh dan tidak ditafsirkan, maka orang tidak mengerti. Dia hanya mementingkan diri sendiri karena karunia berkata-kata dalam bahasa roh itu untuk membangun dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sedangkan karunia bernubuat itu kan untuk membangun jemaat, untuk kepentingan jemaat. Jadi jika Tuhan memberikan karunia manifestasi Roh Kudus itu adalah untuk kepentingan bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk kepentingan bersama, bukan untuk orang per orang membanggakan diri atau menyombongkan diri. Saya punya karunia untuk menyembuhkan orang atau sebagainya. Tapi untuk kepentingan bersama. Nah, itulah tujuan Tuhan untuk memberikan karunia-Nya, khususnya karunia manifestasi Roh Kudus yang 9 itu adalah dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan bersama. Dan karunia Roh Kudus itu haruslah digunakan dengan dalam semangat membangun jemaat. Ya, sekali lagi, haruslah digunakan dalam semangat membangun jemaat. Ya, contoh yaitu karunia bernubuat itu berguna untuk membangun jemaat ketimbang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Nah, kalau dia berkata-kata dalam bahasa roh itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain tidak. Ya. Jadi kalau saya berdoa dengan akal, saya juga berdoa dengan roh saya dengan berbahasa roh, itu hanya untuk kepentingan saya sendiri. Iman saya yang dibangun, ya, kerohanian saya yang dibangun, orang lain tidak. Tetapi jika saya mempunyai karunia menafsirkan bahasa roh atau orang lain mempunyai karunia menafsirkan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh yang saya gunakan, maka itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Tapi kalau tidak, itu tidak bermanfaat. Karena itu di dalam menggunakan karunia-karunia manifestasi Roh Kudus haruslah dilakukan dalam semangat untuk membangun jemaat. Ya, contoh tadi yaitu karunia bernubuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia menasihati, ia membangun, ia menasihati, dan ia menghibur. Jadi bahasa nubuat itu, karunia bernubuat itu tujuannya kepada jemaat, bukan kepada Tuhan. Bahasa roh tujuannya ke Tuhan, ya, kita kepada Tuhan. Sedangkan nubuat itu kita kepada sesama jemaat, ya, dan tujuannya adalah untuk membangun, menasihati,
dan menghibur. Jadi dalam menggunakan karunia-karunia manifestasi Roh Kudus haruslah digunakan dalam semangat untuk membangun jemaat. Amin, saudara. Ya, haruslah digunakan untuk membangun jemaat. Contoh yang lain, haruslah digunakan di dalam melayani atau memenuhi kebutuhan jemaat Tuhan atau kebutuhan jemaat. Jadi bukan saja digunakan dengan semangat dalam rangka membangun jemaat, tetapi juga digunakan dengan semangat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan jemaat atau kebutuhan masyarakat. Contoh, karunia untuk menyembuhkan. Jika kita merujuk kepada kitab Kisah Rasul 5 ayat 12-16 dikatakan begini, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, penggunaan karunia-karunia manifestasi Roh Kudus bukan hanya dilakukan dengan semangat untuk membangun jemaat atau membangun orang banyak, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan jemaat atau kebutuhan orang banyak atau masyarakat. Sebagaimana contoh tadi yang saya baca, bagaimana penggunaan karunia untuk menyembuhkan. Dan karunia menyembuhkan, ya, sebagaimana yang tadi diberikan bahwa banyak rasul-rasul mengadakan tanda dan mujizat, lalu Rasul Petrus punya karunia tersendiri, yaitu karunia pelayanan kesembuhan bayang, ya, bayangannya kena orang sembuh. Nah, penyembuhan rohani, penyembuhan ilahi, maksud saya penyembuhan ilahi seperti ini adalah penyembuhan ilahi yang bersifat unik. Unik artinya tercatat dalam Alkitab tapi tidak diajarkan. Ya, kalau penyembuhan ilahi ya yang normatif atau ada di dalam Alkitab, tercatat dalam Alkitab dan diajarkan ialah kalau ada orang sakit, panggil tua-tua, oles dengan minyak, doa dan doakan orang yang sakit itu. Kalau didoakan dengan iman, orang benar berdoa dengan iman, doa orang benar jika dilakukan dengan iman maka besar kuasanya. Itu namanya doa penyembuhan ilahi secara normatif, ya. Jadi kalau ada orang sakit, siapa saja, bukan saja para tua-tua, tapi siapa saja orang benar itu yang punya iman, dia datang menumpangkan tangan, oles dengan minyak, doa orang sembuh. Itu namanya doa penyembuhan ilahi secara normatif. Tetapi yang bersifat unik, yang ada di dalam Alkitab tapi tidak diajarkan, itulah pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Ya, bayangannya karena orang sakit sembuh. Sapu tangan yang punya Paulus dikasih ke orang-orang sakit sembuh. Ya, apakah sapu tangan itu menyembuhkan? Bukan. Ya, tetapi itulah cara cara Tuhan untuk memakai seseorang, dan itu tidak bisa dikopi oleh siapapun. Itulah pelayanan-pelayanan khusus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karunia-karunia manifestasi Roh Kudus bukan saja dilakukan dengan semangat untuk membangun jemaat, tetapi juga dengan semangat untuk memenuhi kebutuhan jemaat atau kebutuhan orang banyak. Ya, jika ada orang yang sakit, itu kan dia butuhkan penyembuhan. Nah, dia perlu didoakan untuk sembuhan, dan itu harus digunakan dengan semangat itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapat kesembuhan atau kesehatan. Oleh sebab itu, ya, jemaat Tuhan sering berdoa untuk orang sakit. Adakah yang sakit? Dengan didoakan supaya disembuhkan. Itu jadi semua pelayanan-pelayanan ini haruslah digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, pertanyaannya adalah, masihkah berlangsung karunia-karunia manifestasi Roh Kudus yang diberikan Tuhan bagi jemaat? Masihkah itu berlangsung? Ini pertanyaannya. Ya. Masihkah itu berlangsung?
Sehubungan dengan ini, maka kita perlu memperhatikan dua pendapat, ya, atau dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan atau berpendapat bahwa karunia-karunia manifestasi Roh Kudus sudah berhenti. Ya. Tapi ada pandangan yang kedua, bahwa karunia-karunia manifestasi Roh Kudus masih berlangsung sampai sekarang ini. Jadi ada dua pandangan. Kalau bicara tentang masih berlangsungkah karunia-karunia manifestasi yang diberikan Tuhan Yesus bagi gerejanya, pertanyaan ini dijawab dengan dua pandangan. Ya, ada pandangan kelompok yang pertama mengatakan, oh sudah berhenti, tidak ada lagi itu yang namanya karunia-karunia manifestasi Roh Kudus. Ya, pandangan yang kedua mengatakan masih berlangsung sampai sekarang ini. Ya. Nah, pandangan yang pertama yang menganggap atau berpandangan bahwa karunia-karunia manifestasi Roh Kudus itu sudah berhenti karena merujuk kepada 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan begini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Para pemeluk pandangan ini berkeyakinan bahwa yang sempurna itu merujuk kepada Alkitab yang sudah dikanonkan. Ya, jadi semua kitab-kitab yang ada 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru sudah dikanonkan menjadi Alkitab, maka dengan begitu sempurna. Jadi semua karunia-karunia itu tidak diperlukan lagi. Ya, itu pandangannya. Ya. Jadi pemikiran di balik ide tadi ialah Alkitab kita telah sempurna, selesai, sudah dikanonisasi, maka karya mujizat Roh Kudus atau karunia-karunia Roh Kudus tidak lagi diperlukan. Ya, tidak lagi terjadi, tidak lagi dibutuhkan dalam jemaat Tuhan. Itu pandangan yang pertama. Ya. Jadi mereka berpandangan atau pandangan ini berpandangan bahwa itu semua sudah berhenti. Ya, kemudian juga di dalam pandangan ini meyakini bahwa karunia-karunia roh seperti bahasa roh, penyembuhan, nubuat, mujizat sudah berhenti, dibatasi karena dibatasi hanya bagi rasul-rasul saja untuk meneguhkan otoritas mereka. Ya. Jadi dikatakan ya itu sudah berhenti karena semua karunia-karunia itu hanya untuk meneguhkan otoritas dari kerasulan itu. Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Dikatakan begini, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jadi menurut pandangan ini, pandangan yang pertama bahwa karunia-karunia itu sudah berhenti, karena karunia-karunia itu hanya sebagai tanda kerasulan, ya seperti yang dikatakan tadi. Jadi ya bagi jemaat awam itu tidak perlukan. Jadi itulah pandangan yang pertama, ya, bahwa itu semua sudah berhenti karena Alkitab sudah dikanonkan. Ya, jadi satu buku perjanjian lama, perjanjian baru 39, 27, 66 ya sudah dikanonkan. Jadi ini sudah sempurna, tidak diperlukan yang tadi itu. Ya, kemudian bahwa karunia-karunia itu hanya sebagai tanda, ya tanda apa? Tanda kerasulan seseorang. Ya, seseorang dianggap rasul karena ada tanda-tanda melakukan mujizat dan segala macam. Ya, orang awam tidak perlu katanya itu. Itu pandangan pertama, boleh-boleh saja. Ya, tapi ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua berpandangan bahwa karunia-karunia roh itu masih berlangsung sampai sekarang, dari zaman rasul-rasul sampai sekarang ini. Ya. Mengapa? Ya katakan begini, dalam dia merujuk kepada 1 Korintus 13 ayat 12 berkata begini, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ya. Dalam pandangan ini mengatakan bahwa jika yang sempurna itu ada Alkitab, kita tidak mungkin bertatap muka dengan Alkitab.
Ya, karena itu pandangan pertama kan tadi bilang Alkitab sudah sempurna di kanon, jadi semua sudah berhenti. Ya, tapi pandangan kedua bilang jika yang sempurna itu adalah Alkitab, kita tidak mungkin bertatap muka dengan Alkitab. Ya, dan kita tidak mungkin dikenal oleh Alkitab. Maka para pemeluk pandangan ini, ya, pandangan bahwa karunia ini masih berlangsung, menafsirkan bahwa ayat ini sedang membahas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, jadi yang sempurna itu adalah waktu Yesus datang, itulah yang sempurna, bukan Alkitab. Nah, jadi yang sempurna menurut pandangan kedua ini ialah bahwa ketika Yesus datang, maka itulah yang sempurna katanya. Kesempurnaan itu terjadi. Pada waktu Yesus sudah datang, kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka semua itu tidak diperlukan lagi. Karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu pandangan yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bahwa karunia-karunia Roh masih berlangsung, tidak berhenti pada zaman Rasul sebagai tanda kerasulan. Karena Alkitab mencatat bahwa ada orang-orang yang bukan Rasul juga melakukan mujizat-mujizat dan penyembuhan-penyembuhan. Ini pandangan dari pandangan kedua itu yang menganggap bahwa mujizat atau karunia-karunia Roh itu masih berlangsung, bukan berhenti pada zaman Rasul-Rasul atau bukan sebagai tanda kerasulan saja, tapi itu masih berlangsung. Mengapa? Karena Alkitab masih mencatat bahwa ada orang-orang yang bukan rasul-rasul, mereka itu melakukan mujizat-mujizat, ya, dan sebagainya. Ya, contohnya Stefanus dalam Kisah Rasul 6 ayat 8, ia melakukan mujizat-mujizat. Ya, contohnya Filipus dalam Kisah Rasul 8 ayat 6 sampai 7, dia bukan rasul. Ya, demikian juga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa bahasa-bahasa roh itu masih terjadi walaupun hari Pentakosta sudah lewat. Nah, bahkan Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus itu sudah bertahun-tahun lamanya hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus sudah lewat, dan itu masih terjadi. Nah, ini pandangan daripada pandangan yang kedua, bahwa karunia-karunia manifestasi Roh Kudus masih berlangsung. Ya, nah, GSJ di Indonesia baik di seluruh dunia meyakini bahwa karunia-karunia manifestasi Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada jemaatnya masih berlangsung. Amin, saudara-saudara. Jadi GSJ baik di Indonesia maupun di seluruh dunia itu masih percaya bahwa karunia-karunia manifestasi Roh Kudus itu masih berlangsung. Ya, sebabnya ada 2 kesembuhan ilahi, ada nubuat-nubuat, ada berkata-kata dalam bahasa roh, ada menafsirkan bahasa roh. Nah, Bapak Ibu saudara, bercermin dari apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Tuhan Yesus sudah memberikan karunia-karunia manifestasi Roh Kudus, dan hal itu masih berlangsung sampai sekarang ini. Kita sebagai jemaat Tuhan masa kini diharapkan mengalami pertumbuhan kehidupan Kristiani dalam 2 aspek tadi, yaitu mengejar kasih dan mengusahakan memperoleh karunia-karunia roh dan menggunakannya berlandaskan kasih untuk kepentingan bersama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita menaikkan satu pujian pada Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
katakan Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya bagimu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami diselamatkan. Dan bahkan Tuhan mengaruniakan karunia-karunia roh bagi kami untuk memberikan perlengkapan bagi kami dalam melakukan pelayanan-pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah Tuhan menolong kami masing-masing pada kesempatan pagi hari ini. Para bapak, para ibu, orang-orang muda baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Agar kami ya Tuhan selalu berusaha untuk pengembangan kehidupan Kristiani kami. Bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam karunia manifestasi Roh Kudus, agar hidup kami boleh memberi manfaat bagi pengembangan kerajaan Tuhan di lingkungan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Biarlah Tuhan memberkati setiap bapak, setiap ibu, orang-orang muda, dan semua anak-anak ada di dalam perlindungan kuasa darah dan bilur-Mu. Dan kami juga berdoa agar kiranya Tuhan menolong setiap bapak, ibu, saudara-saudara dalam pekerjaan dan usahanya dibuat Tuhan berhasil. Anak-anak kami dari dalam pendidikan baik dari TK, SD, SMTP, SMTA, perguruan tinggi diberkati Tuhan agar mereka boleh menjadi orang-orang yang cerdas dan takut akan Tuhan, berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi gerejamu, bagi bangsa dan negara untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit disembuhkanlah oleh Tuhan dari segala gangguan sakit penyakit. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kedua anak daripada Bapak Edwin supaya Tuhan juga menjamah baik Els maupun El agar mereka disembuhkan dari sakit penyakit. Bahkan Bapak Ibu saudara lain yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, berikan kesehatan dan kesembuhan. Kami mendoakan bangsa ini dalam menghadapi COVID-19 agar Tuhan melawat bangsa ini dan memulihkan bangsa ini dari gangguan-gangguan COVID. Dan kami berdoa juga supaya Tuhan menolong pemerintah untuk pemulihan ekonomi bangsa ini dalam menghadapi tahun-tahun ke depan. Ya Tuhan, bagi masyarakat dunia ini tahun-tahun ke depan yang suram, tetapi bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan, ini adalah bagaikan Gosen, tempat di mana umat Tuhan berdiam di Mesir, daerah yang penuh dengan kelimpahan dan berkat dari Tuhan. Kami percaya itu Tuhan terjadi bagi setiap kami yang percaya pada Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan menjamah setiap kami ya Tuhan di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami sekalian, biarlah kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Tuhanlah yang melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur-Mu. Demikian juga Tuhan mengutus malaikat-Mu berjalan depan kami, mengharik segala kuasa sihir, kuasa jahat ditolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah Tuhan yang membuat kami beruntung dalam apa yang kami rencanakan dan perbuat. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan
Kasih dari Allah Bapa Surgawi dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Ini Om Alida, Bapak Om Dodi, berkati, Bapak Peter, dan berkati. Pimpin dan berkati. Berlindung padanya kan bersorak-sorai. Panggilan kepada Ibu Nani Surlia. Sekali lagi panggilan kepada Ibu Nani Surlia. Dimohon tunggu sekejap.